Selamat pagi, selamat tahun baru 2022 bagi Anda semua. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan berkat, kelancaran, kemudahan kesehatan dalam menjalani tahun ini. Ya, tanggal 3 Januari 2022 saya mengawali pembelajaran asuransi dengan topik bisnis asuransi. Saya Andres Pilor, berasuransi. Mari kita mulai. Setiap bisnis ya selalu mempunyai dua sisi. Begitupun juga kehidupan. Ada ya sisi yang saling bertolak belakang ataupun mendukung. Ya, selalunya begitu ya. Jadi kita akan coba lihat apakah dua sisi tersebut bertolak belakang. Ya. Dua sisi tersebut adalah sisi komersial, di mana setiap pengusaha ataupun setiap investor ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari dana yang mereka taruh di perusahaan mereka atau di usaha mereka. Sementara sisi sosial, mereka ingin memberikan suatu kebaikan, pemenuhan kebutuhan daripada masyarakat luas ya, karena dengan mereka memberikan kebutuhan, memenuhi kebutuhan masyarakat luas, mereka menolong orang lain, mereka pun juga mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Jadi dua sisi ini saling melengkapi atau saling bertolak belakang. Kita akan coba lihat ya lebih jauh. Misalnya kedai kopi, dari sisi komersial tentunya mereka menyediakan kopi sebanyak-banyaknya untuk dapatkan omset sebanyak-banyaknya dari pembelian kopi-kopi tersebut. Ya, itu yang mereka dapatkan. Kemudian dari sisi sosial, mereka menyediakan kopi buat para penikmat kopi, para masyarakat luas, dan juga menyediakan lapangan pekerjaan buat para pekerja yang ada di kedai kopi tersebut. Ya, itu kedai kopi. Bagaimana dengan asuransi? Nah, begitupun juga asuransi. Tentu ada sisi komersial dan sisi sosialnya. Dua sisi bisnis asuransi, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya agar bisa membayar biaya operasional dan memberikan keuntungan ataupun dividen kepada pemegang saham selaku investor yang sebesar-besarnya. Tentu mereka ingin mendapatkan keuntungan. Kemudian menyediakan proteksi yang dibutuhkan masyarakat luas dan memberikan before dan after sales service. Ya, mereka membantu masyarakat luas yang ingin mentransfer risiko mereka, menolong mereka mendapatkan suatu penggantian kerugian bila mana terjadi kerugian ataupun kematian, kerusakan dan segala macam ya. Jadi itu sisi sosial. Nah, apakah dua sisi ini saling bertolak belakang atau mendukung? Kita akan coba lihat ya. Coba lihat bagaimana praktek yang ada saat ini di lapangan. Nah, saya percaya bahwasannya kedua sisi ini sangat bergantung kepada visi, misi, serta values dan bagaimana mereka melakukan bisnis mereka. Ini sangat tercermin dari perilaku-perilaku para CEO, manajemen, middle management maupun tenaga pemasar yang ada di lapangan serta tenaga pelaksana klaim. Sisi komersial bisnis asuransi, tentu setiap perusahaan asuransi ingin menjual sebanyaknya polis asuransi. Supaya apa? Supaya premi yang mereka dapatkan dari penjualan tersebut akan meningkat setinggi-tingginya. Kalau misalnya bisa setiap tahun jumlah polis yang dijual lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Ini setiap perusahaan pun juga demikian, menjual polis sebanyak-banyaknya. Kemudian merekrut sebanyak-banyaknya pemasar, agen asuransi untuk memasarkan menjual polis kepada setiap orang yang mereka temui, ya, sehingga mereka bisa mendapatkan premi dari setiap anggota masyarakat, dari setiap sisi sudut kota, di setiap provinsi, kabupaten dan desa. Maka ingin berusaha untuk menjual sebanyak-banyaknya, memperoleh premi dan fee yang setinggi-tingginya, tentu, dan membayar klaim serendah-rendahnya. Ini sisi komersial ya. Membayar klaim serendah-rendahnya. Bagaimana mereka berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual premi setinggi-tingginya, tetapi dengan membayar klaim serendah-rendahnya. Ini secara natural, secara alami. Tentu mereka akan berusaha untuk menolak klaim ataupun membayar klaim serendah-rendahnya. Nah, sisi sosial, bisnis asuransi, menyediakan proteksi yang tadi saya sampaikan, menyediakan proteksi, perlindungan beragam, dan tentunya proteksi ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini yang mereka mesti cari ya. Jadi para penjual tidak boleh juga menjual sebanyak-banyaknya kepada semua orang, tapi mereka mesti mencari nasabah yang memiliki kebutuhan dan memiliki profil sesuai dengan produk tersebut. Jangan satu produk dijual sebanyak-banyaknya kepada semua masyarakat, tidak. Belum tentu semua masyarakat membutuhkan asuransi dan tidak setiap masyarakat juga membutuhkan jenis polis tertentu. Jadi pemasar harus memastikan bahwasan produk yang mereka tawarkan sesuai dengan segmen tujuan mereka. Jangan sampai katakanlah masyarakat umum yang tidak paham apa-apa mengenai unit link kita pasarkan, ya mereka belum pernah membeli polis asuransi, kita pasarkan kepada mereka. Mereka nggak tahu pasar modal, maka kita pasarkan pada mereka. Itu suatu hal yang keliru. Intinya kita harus melihat sisi sosial bahwa kita menolong orang lain, ya,
bagaimana mereka mendapatkan proteksi yang sebenar-benarnya yang mereka butuhkan sesuai dengan profil mereka, ya. Kemudian memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami dan memiliki proteksi akses ya. Jadi jangan cuma katakanlah kita menjual tapi kita nggak bisa membuka cabang pelayanan, nggak bisa menjangkau mereka. Kita mesti menyediakan berbagai macam akses sehingga mudah mereka mereka dapat informasi, pelayanan segala macam. Jadi kayak telepon center, call center ataupun para pemasar, para pelaksana klaim itu mudah dihubungi. Kemudian yang utama pertama kali sebetulnya bahwasannya industri perasuransian harus meningkatkan literasi manajemen risiko dan pengelolaan keuangan pada masyarakat. Jadi edukasi adalah suatu hal yang mutlak, absolut yang harus dilakukan oleh industri perasuransian Indonesia sehingga mereka mendapatkan suatu tempat terlebih dahulu kepercayaan di masyarakat luas sehingga masyarakat luas memahami bahwasannya mereka membutuhkan proteksi dan dengan sendirinya mereka akan mencari bagaimana mendapatkan proteksi tersebut. Yang terakhir, memberikan santunan dan garansi kepada masyarakat luas yang mengalami musibah. Jadi jangan sampai tadi katakanlah membayar klaim sesuai dengan adanya. Tidak ya, kita harus melihat kondisi polis. Bagaimana kondisi polis ini menjamin kerusakan dan kerugian. Dan kalau misalnya memang nasabah berhak atas kerugian sebesar katakanlah 1 miliar rupiah, baiklah 1 miliar rupiah. Tetapi kalau katakanlah berdasarkan kondisi polis, si nasabah hanya mendapatkan 5 juta ya, sampaikan 5 juta. Jelaskan mengapa bisa 5 juta, mengapa 1 miliar. Ya, jadi jangan sampai katakanlah nilai klaim tersebut disunat. Ya, jangan sampai disunat atau dipotong pada sini. Anda akan berhadapan dengan Tuhan pada suatu ketika Anda mati nanti, ya. Nah, apakah dua sisi ini saling tolak belakang atau saling mendukung? Coba lihat ya. Nah, jadi kembali lagi saya sampaikan, bergantung bagaimana visi, misi, values dan bagaimana mereka melakukan tugas mereka atau pekerjaan mereka dengan baik atau sehari-hari ya. Nah, jadi katakanlah tadi, visi, misi, values itu kan cuma hanya untayan kata, kalimat yang dipampang, yang diucapkan sebagai jaga-jaga mereka, ya. Tapi kemudian apakah itu baik adanya? Tentu baik kalau diaplikasikan dengan benar. Jangan cuma katakanlah cuma sekedar janji, cuma sekedar basa-basi, tidak ya. Jadi visi, misi, values itu harus dapat diterapkan, harus dapat diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari dari tingkat level atas sampai tingkat bawah. Nah, yang paling penting bagaimana mereka melakukan bisnis mereka. Ini yang akan terlihat. Bagaimana mereka memasarkan produk mereka, bagaimana mereka merekrut agen mereka, bagaimana mereka melatih agen mereka, bagaimana bahan-bahan pelatihan tersebut disampaikan, ya. Kemudian nasabah-nasabah apa saja, nasabah-nasabah segmen apa saja yang bisa ditawarkan, bagaimana nasabah tersebut dijelaskan terlebih dahulu, ya. Kemudian jangan sampai katakanlah kita mudah dihubungi saat kita menjual. Tapi pada waktu kata nasabah mengalami kesulitan, mengalami klaim, sulit dihubungi. Ya, jadi ini yang katakanlah jauh lebih penting yang mesti kita bangun dari titik awal, dari permulaan hingga titik akhir. Karena industri perasuransian adalah industri kepercayaan, sehingga bagaimanapun juga kita harus melakukan hal ini dengan segenap hati. Ya, tidak bisa katakanlah cuma mohon maaf kayak tukang jual handphone bekas atau mobil bekas ya. Mereka membeli, habis itu mereka kabur, selesai. Enggak. Asuransi adalah bisnis jangka panjang, bisnis kepercayaan, dan kemudian bila mana katakan kita sudah menjual dengan baik, kita harus melayani mereka sampai akhir periode polis. Ya, semoga kita dapat memanfaatkan kepercayaan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya, dan kemudian bila mana saat ini terjadi kerusakan kepercayaan tersebut, kita harus membangun kembali dengan sebaik-baiknya dengan menjelaskan ya mengapa hal terjadi dan mengakui hal tersebut, dan kemudian kita melakukan perbaikan pembenahan. Semoga pembelajaran pagi hari ini bermanfaat bagi Anda semua. Ya, salam asuransi dari saya, Andreas Pedifilor, Guru Asuransi Indonesia, dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Saya bisa dihubungi di kedua email ini. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera.